Kalau saya lihat pesan buku itu yang disampaikan itu yang saya baca itu adalah kita kan ambil pesannya yang tidak per kata per kalimat itu kan ya. Memang transformasi itu kan ya satu transformasi tentang kearifan itu. Kearifan itu mengalami transformasi, dia tidak hanya berdiri hanya statis begitu saja. Dan kebudayaan itu juga seperti itu yang saya baca itu yang saya ambil itu kan ya. Karena kalau perdebatan Krishna dengan Bhisma itu perdebatan 5.000 tahun tentang buah mangga itu kan ya. Ingat benar-benar itu buah mangga itu memang perubahan itu harus dilakukan. Hanya penderitaan bisa mengantarkan sukses story. Nggak ada orang-orang biasa. Kalau orang biasa-biasa pasti lebih lama dia pasti gula darah naik, triglyceride naik, diabetes semuanya itu kan pasti ke orang biasa-biasa. Tapi kalau dia akan menemukan sesuatu yang baru. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa kebudayaan itu kalau kebudayaan tidak mengalami transformasi, kalau kebudayaan itu tidak melakukan lompatan kreatif, sudah banyak kebudayaan itu mati hanya enak baca di dalam buku. Satu kebudayaan Inka, satu kebudayaan Maya, kebudayaan Aztec yang ada Chihuahua, Meksiko, Paraguay, dia sudah meninggal. Padahal peradaban kebudayaan itu sudah hebat sekali. Udah nggak ada lebih hebat dari itu. Apa? Subak, terowongan itu ada ribuan yang bertemu dengan satu dengan yang lain. Bagaimana itu kemudian dibuat itu kan ya. Sudah hebat sekali. Tapi begitu dia tidak melakukan lompatan kreatif dengan cepat itu dia akan mati. Nggak ada tersisa, hanya enak dibaca saja itu kan ya. Sama saja saya pergi ke Angkor Wat, saya sudah 7 kali sama ibu ini datang sana. Itu memang luar biasa sekali itu kan. Itu peradaban juga. Peradaban bisa mati itu. Di Siem Reap itu Angkor Wat itu tidak ada umat Hindu di sana. Padahal itu apa namanya adalah candi Hindu yang paling besar yang ada. Nggak ada transformasi, nggak ada. Bali memang harus mengalami transformasi. Itu pilihan nggak ada itu kan ya. Nah, ini bukunya. Saya kan selalu hobi itu baca bukunya Pak Anan itu kan ya. Enak dibaca dan renyah gitu kan bahasanya. Crispy gitu. Bahasanya gitu enak. Jadi enak kita nelan itu kan ya. Ya. Jadi yang rumit itu bisa jadi mudah, jadi masuk ke kota itu kan ya. Jadi itu yang sebetulnya yang luar biasa itu yang 9 lompat kreatif itu kan ya. Makanya yang saya bilang tuh kalau tidak dia beradaptasi. Sama saja kayak ada ikan namanya Colacan mandifera medicensis. Ikan kolakan itu dulu sudah meninggal, ikan itu 400 juta tahun yang lalu, 400 juta tahun sudah dikatakan meninggal hanya ada dalam fosil. Kemudian diketemukan di Komoro. Kemudian terakhir dia diketemukan di Manado. Dia hidup di kedalaman 400 meter. Bagaimana dia 400 juta tahun itu bisa beradaptasi? Anda bisa bayangkan itu. Kebudayaan juga begitu juga. Seperti pesannya apa yang saya baca di dalam pesannya buku tentang kearifan ini ya. Kearifan itu mengalami transformasi. Ya. Orang banyak cerita-cerita arif-arif itu nggak arif-arif juga. Banyak orang ke pura-pura bijanya besar-besar. Ini 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo ini bijanya besar-besar. Nggak arif juga. Disinggung sedikit langsung marah, langsung meledak itu kan. Mana arif itu kan ya. Jadi itu mengalami transformasi. Itu Bu Tia. Yang keempat itu yang saya katakan itu tentang yang berikut tentang soal pluralisme itu kan ya. Itu hebat itu. Jadi Bali itu memang sudah sejak lama main pluralisme itu kan. Dia beradaptasi dengan macam-macam kebudayaan yang ada. Lihat aja mana ada asli Bali, nggak ada itu kan ya. Mama bangunan apa Meru dan lain sebagainya itu hampir semua datang dari mana? Dari Cina, kemudian datang dari Jepang dan lain sebagainya, dari Asia Tengah kemudian datang itu kan ya. Tapi ini mampu beradaptasi itu keadaan itu. Jadi menyerap beradaptasi. Jadi justru manusia Bali modern itu tidak mampu beradaptasi itu. Banyak yang tidak mampu beradaptasi. Lihat aja, karena sudah dalam waktu yang dekat ini kita lihat itu soal sampradaya itu kan ya. Nggak ada orang bela. Saya bela paling garis depan itu. Nggak ada ceritanya. Tanya aja Pak Dokter itu. Saya bilang tuh saya tuh sampradaya, memangnya Anda siapa? Keluarga saya tuh 200.000. Anda tuh memang punya keluarga nggak di sini gitu kan ya? Nggak ada orang berani cerita itu. Keluarga saya besar sekali itu. 200.000 klan saya tuh. Itu kan ya. Nah, ini yang saya bilang tuh memang mengalami transformasi itu kan ya. Memang kita tuh memang seperti Pak Anan bilang tuh, kita harus membaca kebudayaan dari macam-macam aja. Karena memang alam itu memang memberikan suatu kesempatan yang luar biasa, luas sekali untuk mengisi pikiran kita, untuk mengisi kedewasaan kita, untuk mengisi pikiran-pikiran baru. Karena pikiran-pikiran baru itu beradaptasi. Coba sekarang tuh kan ya dengan dunia milenial digital itu kan ya, itu dunianya berbeda sekali itu.
hanya 10 tahun sudah berubah dengan cara yang sangat rumit sekali. Orang berdagang itu dengan cara yang sangat rumit sekali. Gitu kan ya. Orang di rumah sudah bisa mendatangkan uang dan lain sebagainya, kan di rumah aja orang itu kan ya. Karena kenapa? Karena digital kemudian yang berjalan. Ini maksud saya orang mesti beradaptasi, dan apa yang dikatakan di dalam buku ini memang enak dibaca dan perlu itu kan. Saya rasa terima kasih sekali untuk pesan yang disampaikan buku ini. Buku ini memang luar biasa sekali ini kan ya. Ya, walaupun terpisah-terpisah, tapi memang dia pesannya itu adalah soal apa namanya, soal kemanusiaan, alam, pluralisme, transformasi kebudayaan dengan kearifan lokal. Itu kemudian itu menjadi satu bahan baku yang betul-betul luar biasa sekali. Saya rasa Pak Dokter, sukses semua. Terima kasih. Pak. Terima kasih.